Hai Bre, welcome back to Sini Aja Channel bareng gue, Alfian Kurniawan. Nah, di video kali ini gue bakalan review singkat dan ngejelasin ending dari film Korea di Netflix nih, yakni Sweet and Sour. 진짜 너무 이쁘다. Sweet and Sour merupakan film Korea bergenre drama komedi yang disutradarai oleh Kang Byuk Lee, memiliki runtime 1 jam 41 menit dan dibintangi oleh Jang Ki-young sebagai Jang Hyuk, Chae So-bin sebagai Daeun, dan Crystal Jung sebagai Boyoung. Nah, kalian para pecinta Korean drama pasti kenal banget lah sama aktor aktrisnya. Ya, kalian lebih jago lah daripada gue, ya nggak sih? Iya dong. Nah, Sweet and Sour ini itu menceritakan soal dua pasangan muda gitu Bre. Daeun seorang perawat sama Jang Hyuk seorang arsitek. Semenjak pertemuan awal mereka di rumah sakit, hubungan mereka semakin dekat dan mesra. Hingga suatu hari, Jang Hyuk mendapatkan kesempatan bekerja kontrak di perusahaan besar. Di tempat kerja yang baru, Jang Hyuk ini jadi satu tim sama rekan kerjanya, Boyoung. Wah, makin banyak nih tantangan kisah cinta yang harus mereka hadapi ya. Mereka harus berjuang mempertahankan perasaan mereka dari sebuah hubungan long distance relationship. Reviewnya singkat aja kali ya. Untuk ceritanya sendiri Bre, sebenarnya film ini tuh sederhana banget dan kisah cintanya tuh relate sama kehidupan percintaan yang sering kita alami. Bahwa cinta itu nggak melulu soal bahagia aja sama pasangan, tapi ada berantem-berantemnya juga. Apalagi mereka di sini kan LDR tuh, selingkuh udah pasti bisa terjadi. Ya pokoknya cocok lah sama judulnya Bre, Sweet and Sour, manis asamnya percintaan itu cukup tersampaikan di film ini. Terus nih Bre, film ini tuh ya sebenarnya tipikal drama romantik komedi pada biasanya sih, dengan sentuhan bumbu drama ala Korea dan komedi Korea yang kerasa banget sejak film ini dimulai. Dan mungkin aja nih ya Bre, mungkin bagi kalian para pecinta Korean drama akan menemukan film ini sedikit boring, karena ya standar aja gitu. Konflik-konflik yang dibangun, percintaannya itu ya standar sih. Tapi nih, masuk babak terakhir, khususnya 10 menit terakhir, sebuah plot twist akan menjumpai kalian Bre, dimana bikin film ini jadi cukup berbeda dan unik. Cuman sayang aja Bre, personally endingnya itu is not really work for me. Kayak gantung gitu, nggak tahu mau dibawa kemana. Ya bisa dibilang membagongkan kali ya. Untuk aspek lainnya, gue gak ada masalah Bre. Performance mereka udah bagus semua. Visualnya juga bener-bener seger banget. Ya, you know what I mean lah Bre. Terus production design juga udah keren, sound design udah aman. Pokoknya teknikal aspek lainnya udah bagus dan mendukung di segi ceritanya. Mantap. Overall, Sweet and Sour is a sweet Korean rom-com movie with interesting idea, good acting, and unexpected twist. Maybe some people found it pretty boring, and the ending is not really smooth, but it's still fun and enjoyable to watch. Untuk ratingnya di IMDb sebesar 6,7 dan di Rotten Tomatoes belum ada nih. Dan dari sini aja, nilai yang akan gue kasih untuk film Sweet and Sour ini adalah cukup 7/10. Nah, sekarang akhirnya kita masuk ke bagian penjelasan endingnya nih, yang 100% pasti spoiler. Nah, sebelum gue mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan notifikasi loncengnya untuk update seputar film dan series terbaru dari sini aja. Oke? Yuk kita mulai. Awal mula ceritanya kan kita dilihatin tuh Bre, kalau Mas Jang Hyuk itu sakit di rumah sakit dan dia itu sebenarnya gendut. Di sana ya ketemu tuh sama perawat Mbak Daeun nih, yang pokoknya mereka akhirnya baper-baperan sampai akhirnya mereka ngedate gitu, makan bareng, belanja bareng. Hingga pada suatu momen ketika mereka ngedate, Mbak Daeun itu ngasih hadiah sepatu baru ke Mas Jang Hyuk gendut. Niatnya sih biar bisa kopelan gitu, kayak pasangan normal pada umumnya. Akhirnya mulai dari situ, Mas Jang Hyuk gendut ini berjanji untuk diet dan mengubah penampilannya sambil berlari dengan sepatu baru dari Mbak Daeun. Kamera pun perlahan naik ke atas nih Bre, dan kita melihat deh sebuah perubahan yang drastis, seorang Mas Jang Hyuk gendut jadi Mas Jang Hyuk yang langsing. Mantap abis. Ceritanya pun berlanjut dengan semua plot rom-com pada biasanya. Sampai akhirnya masuklah kita ke 10 menit terakhir film ini, di mana plot twistnya dimulai di sini. Mas Jang Hyuk langsing ini pergi ke bandara untuk bertemu Mbak Daeun, tapi tiba-tiba duar, dia nabrak Mas Jang Hyuk gendut. Wait, tunggu dulu. Kan Mas gendut udah berubah jadi Mas langsing. Kok ini ada dua? Nah, sebenarnya Bre, mereka memang dua orang yang berbeda. Mas gendut ini namanya Lee Jang Hyuk, sedangkan Mas langsing namanya Jang Hyuk doang ya. Tuh, beda nama belakangnya aja sih. Nah, maka dari itu, mari kita ikutin alur yang sebenarnya. Setahun 3 bulan sebelum Mas gendut masuk rumah sakit, Mas langsing ini dulu juga pernah masuk rumah sakit dan dirawat sama Mbak Daeun. Mereka baper-baperan juga dan jadilah sebuah pasangan. Mbak Daeun ngasih sepatu ke Mas langsing, pergi liburan ke Jeju, terus Mas langsing ngasih cincin ke Mbak Daeun. Nah, ceritanya berlanjut nih, sampai akhirnya kita tahu Mas langsing ini pindah ke perusahaan besar dan kerja di sana. Dan akhirnya mereka LDR-an dong. Karena kesibukan Mas langsing sama jadwal shift Mbak Daeun yang rame, mereka jadi jarang ketemu nih.
Terus pas kalau udah ada waktu buat ketemu, mereka capek. Ya akhirnya timbul konflik-konflik kecil dah. Makanya pas Mas Gendut masuk rumah sakit dan namanya mirip sama Mas Langsing, Mbak Daun ini melampiaskan perasaannya ke Mas Gendut sebagai pengganti Mas Langsing. Dah tuh tinggal ngikutin aja alurnya seperti yang ditampilkan di film sampai akhirnya mereka tabrakan di bandara. Jadi Bre, sebenarnya ini adegan baper-baperan di awal film ini yang ditampilin itu di mana Mbak Daun sama Mas Gendut itu tuh seperti side story-nya Mbak Daun ketika dia selingkuh gitu loh. Pas LDR-an dan jarang ketemu sama Mas Langsing, dia jadi pacaran sama Mas Gendut. Jadi ini tuh bukan cerita soal Mas Janghyuk Gendut yang berubah jadi Mas Janghyuk Langsing, tapi bener-bener dua cerita yang berbeda Bre, yang dijadiin twist di akhir film ini. Gitu loh Bre ceritanya. Dan berarti nih mereka berdua tuh sama-sama selingkuh dong di belakang. Wah gokil ya, long distance relationship memang berat banget ya. Oke, gimana? Paham kan sama penjelasan Mimin? Pokoknya ini tuh dua orang yang berbeda dah, cerita yang berbeda tapi dijadiin satu di akhirnya. Kalau gak paham langsung aja ngobrol di kolom komentar ya Bre. Oke, satu info lagi nih. Kalau dilihat film ini tuh sebenarnya mirip banget sama drama Jepang Initiation Love tahun 2015. Cuma beda di bumbu dramanya, latar waktunya sama visualnya aja. Wah, menarik ya. Oke, jika kalian suka reviewan dan penjelasan ending dari sini aja, jangan lupa tetap support kita dengan cara like, share, dan subscribe. Thanks for watching. Sekian dari gue Alvan Kurniawan atau Bre, dan selamat menonton Sweet and Sour. 진짜 너무 이쁘다.